Terima kasih Bapak Moderator. Apakah slide saya bisa ditayangkan? Halo? Slide-nya bisa Pak, bisa Pak. Oke, ini saya kutip slide Prof. Dr. Iwan tadi. Tidak saya ulangi lagi, itu ada model-model ya, tinggal kita mau pilih yang mana. Alternatif pertama tentu tidak, tetapi kita harapkan paling tidak kita bisa memilih alternatif yang paling bawah itu, yang damage-nya paling kecil. Slide berikutnya, slide berikut, tolong yang mengemuka. Oke, sama saja ya. Slide berikut saya kutip dari Dr. Iwan tadi. Slide berikut. Slide berikut. Tolong yang mengoperasikan lebih cepat ya, waktunya sempit. Oke, lewatkan saja. Ini dari Dr. Iwan juga. Lewatkan. Baik. Nah, tadi sudah ada proyeksi model oleh Dr. Iwan. Tinggal kita pilihannya apa. Tapi saya mundur dulu sedikit. Apa prinsip pokok di dalam mengatasi wabah infeksi seperti COVID ini? Prinsip utama adalah putuskan mata rantai infeksi. Itu prinsip umum. Nah, prinsip kedua khas untuk COVID ini adalah speed, cepat, no procrastination, tidak ada penundaan. Ini hendaknya menjadi semangat kerja kita semua. Saya ulangi, speed. Ini bukan wabah malaria, bukan wabah morbid, tapi ini adalah yang tadi RO-nya oleh Dr. Iwan disampaikan 2-4 kali kalau dalam 4 hari. Oke. Nah, saya mengutip 2 kalimat di bawah, barangkali perlu untuk mengambil keputusan ya. Statement dari Amartya Sen, Nobel Laureate Ekonomi. Dia mengatakan begini, people are the real wealth of a nation. Penduduklah kekayaan sejati sebuah bangsa. Bukan gas, bukan emas, bukan laut dan sebagainya. Ini penting saya tekankan, karena apapun tindakan kita menghadapi dilema, menyelamatkan ekonomi, apa menyelamatkan people. Ingat apa yang dikatakan oleh Amartya Sen, people are the real wealth of a nation. Saya kutip lagi pernyataan dari Gary Becker, human capital adalah yang utama dalam pembangunan ekonomi. Oke, dalam semangat itu, barangkali bagi saya priority adalah menyelamatkan nyawa manusia. Itu prinsip dulu. Ya. Yang kedua tidak ada di slide tentang konteks. Proyeksi ini disampaikan Dr. Iwan tadi adalah skala nasional. Saya ingin menyampaikan Pulau Jawa. Pulau Jawa ini dihuni oleh 141 juta orang. Cirinya khas. Sehingga sebetulnya ini big cities. Ya, sehingga kita tidak bisa lagi melihat wilayah administratif, tetapi wilayah epidemiologi. Ini juga ada kebijakan DKI. Ini sebetulnya DKI itu ya, Greater Jakarta bukan hanya DKI, tetapi juga Jabodetabek. Nah, mestinya kita dalam skala wilayah epidemiologi. Ciri kedua adalah mobilitas penduduk yang tinggi dan sebagian besar bekerja di sektor non-formal. Sehingga sebetulnya kalau kita buat proyeksi, Dr. Iwan, Jawa saja skenario-nya berbeda. Skenario rapid infeksi akan meningkat. Sehingga treatment di sini harus lebih khas. Oke, yang berikut adalah langkah prinsip kita tahu, tadi disebut-sebut juga adalah prevent, detect, respond. Saya kira dalam hal prevent, ini sudah banyak kita ketahui, banyak kita lakukan, baik pada level individu, cuci tangan dan sebagainya, level keluarga, isolasi di rumah, komunitas terbatas di RT RW, kemudian komunitas regional, desa, kecamatan, kabupaten sampai nasional. Ya, Bapak Presiden kemarin mencanangkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Oke, itu prevent. Ya, sudah banyak kita lakukan. Nah, saya agak concern soal detect. Prinsip dalam epidemiologi adalah quick surveillance. Ya, prinsip epidemiologi adalah orang, tempat, waktu. Maka kita menemukan di mana orang itu, siapa dia, kemudian kapan terjadi. Ya, ini yang kita agak terlambat melakukan, ya tidak sesuai dengan prinsip speed tadi. Oleh karena itu pilihan kita, apa kita mau passive case finding, deteksi, atau deteksi terbatas, hanya pada kelompok high risk, atau massal, seperti yang sekarang kita putuskan akan ada deteksi massal. Tetapi sekali lagi, apakah kita cukup memenuhi prinsip speed tadi? Nah, khusus mengenai detect, saya nanti akan menguraikan siapa frontliner untuk deteksi ini. Menurut saya kita punya 10.000 puskesmas. Itulah frontliner kita, kemudian ada Dinkes, ada RSUD. Tetapi sekali lagi frontliner kita adalah puskesmas. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan deteksi? Apakah cukup dengan riwayat kontak, gejala klinis, atau RDT atau PCR? Saya kira untuk mass deteksi kita perlu RDT.
banyak debate di sini katanya RDT itu sensitivitinya hanya 40-60%. Secara epidemiologis dalam mengatasi outbreak itu sudah cukup besar. Karena kita ingin menemukan kasus yang positif, lakukan sesuatu terhadap kasus positif ini. Nah, yang false negatif, ya kita katakan kepada yang bersangkutan, Bapak, Ibu, alhamdulillah negatif sekarang, tetapi ini belum tentu Bapak, Ibu tidak sakit. Tujuan kita adalah menemukan yang kasus real positif. Karena ini sangat penting kita intervensi untuk memutus mata rantai infeksi tadi. Nah, setelah di-tag, masuk ke respons, ya. Pertama adalah kita katakan yang belum bergejala tapi positif, ya, karantina mandiri, home isolation. Saya agak khawatir ini Dr. Iwan, tadi kan diberikan data dari Susnas, rata-rata luas lantai rumah kita kecil. Di Jawa mungkin lebih kecil lagi. Saya di belakang-belakang rumah saya, dari saya kemarin ke Majalengka, Garut itu, rumah 2 kamar dihuni 8-12 orang. Jadi saya agak ragu tentang home isolation kalau terjadi di desa-desa. Apa alternatifnya? Bisa. Kemarin saya sampaikan juga dalam webinar yang sama, ya kita bisa pergunakan sekolah yang kosong, dikonversi menjadi home isolation di instansi, di fasilitas darurat begitu. Nah, dari mana uangnya mengkonversi sekolah menjadi tempat isolasi? Ada dana desa. Oleh karena itu tingkat pusat ini harus ada keterlibatan Menteri Desa. Dana desa bisa dipakai. Itu antara 800 miliar sampai 1 miliar per tahun per desa. Pergunakan itu untuk mengkonversi ya sekolah atau fasilitas lain yang dekat dengan puskesmas. Sehingga ini isolasi tadi bisa dikunjungi secara berkala oleh puskesmas, bisa dikirim makanan baik oleh masyarakat maupun oleh puskesmas. Kemudian yang penting kita siapkan adalah letrin, portable letrin barangkali, dan air. Jadi bagi saya home isolation ini barangkali jangan terlalu yakin dengan isolasi di rumah karena dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, kemudian perlu diobati yang positif ini. Sehingga nanti ada berikutnya saya sampaikan apa yang perlu disiapkan di puskesmas. Nah, kalau pengobatan rujukan sudah ramai kita bicarakan. Tidak punya ruang isolasi, APD tidak cukup, tenaga kita terbatas. Saya kira sudah banyak, tetapi saya akan menekankan bagaimana penguatan primary care yang namanya puskesmas. Slide berikut. Slide berikut, Bapak, Ibu. Oke, slide berikut ini bagaimana strategi operasionalnya melaksanakan prevent, detect, dan respon tadi. Ada 2 prinsip dalam public health. Yang pertama adalah menggerakkan mesin birokrasi, mobilizing bureaucratic machinery, dan kedua menggerakkan mesin sosial, ya, mobilizing social machinery. Nah, kalau birokrasi itu saya kira komandonya adalah presiden, kemarin kita putuskan komando 3 daerah adalah gubernur dan bupati, tapi jangan lupa camat, kepala desa. Saya senang sekali sudah melihat misalnya di Majalengka, daerah lain sudah melibatkan semua jenjang administratif ini dan juga nanti KL terkait. Apa yang perlu disiapkan adalah regulasi, sudah ada perpres, pedoman, sudah banyak sekali pedoman-pedoman. Yang penting adalah unity of command, satu komando, sehingga tindakan-tindakan itu sinkron dan terintegrasi. Jadi satu komando, tetapi yang terakhir diberikan ruang untuk inovasi lokal. Jadi mungkin Bali punya Pacalang, dan Padang dan sebagainya. Itu diberikan ruang inovasi lokal. Nah, peranan pusat sangat penting sekarang ini ya di dalam mengatasi disparitas antara wilayah. Saya tahu sekali kabupaten itu tidak mempunyai cukup uang. Ya, APBD-nya itu sebetulnya 90% adalah dana transfer dari pusat dan itu pun 46% habis untuk bayar gaji. Jadi harus ada anggaran APBN pusat yang perlu menalangi semua kasus ini. Yang kedua adalah SDM, mengatasi kekurangan SDM. Sebagai contoh misalnya, sekarang ini hanya sekitar 67% puskesmas yang memiliki lab analis. Lab analis penting agar RDT tadi dilakukan secara profesional. Itu banyak kosong sekarang. Apa tindakan kita? Apakah perlu dilakukan tes shifting segera, perawat dilatih dengan cepat, ya untuk melakukan RDT, tahu mana yang positif, mana yang negatif. Ya. Kemudian APD pada tingkat primer, tidak hanya rumah sakit perlu APD, ini bisa ditetapkan standarnya apa, apakah cukup masker, handscoon, dan lain-lain. Kemudian alkes lain, nah obat ini, orang yang positif tentu harus kita treatment. Saya bukan ahli farmakologi, saya membayangkan kalau ada satu paket untuk 5 hari dalam plastik kita kirim ke puskesmas, isinya adalah antiviral atau obat-obat yang kita anggap bisa mengatasi COVID ini seperti
kloroquine dan sebagainya, itu tolong farmakolog yang menjawab. Yang kedua adalah obat untuk mengatasi secondary infection, antibiotika, apapun itu namanya, memang sudah ada dalam e-katalog, dalam Fornas, tetapi ini crash program. Ya, tidak bisa lagi lewat RKU, tetapi seperti obat program dari pusat dikirim ke puskesmas. Ya, itu untuk peranan pusat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya perkuatlah Dinkes, RSUD dan puskesmas untuk membendung air keruh di hulu. Kalau kita mengandalkan rumah sakit, isolasi, APD, tenaga, ya kita habis tadi kali itu. Bagaimana kita membendung di hulu agar tidak perlu semua kasus itu ke rumah sakit. Apa itu? Pertama, Dinkes. Saya menyarankan Dinkes hari ini atau besok susun rencana aksi untuk 2-3 bulan ke depan. Langkah pertama adalah melakukan analisis demografi seperti Tangerang tadi. Kita lihat ya demografi kita, klaster-klaster orang tua, orang yang sakit, TBC, dan dibuat klaster-klaster. Kemudian jangan lupa adalah distribusi serta mobilitas penduduk kita. Ini saya kira standar dalam health planning. Yang kedua, melakukan analisis epidemiologi. Siapa yang kena, di mana dan kapan, sehingga kita bisa memiliki peta wilayah ya di mana konsentrasi atau prioritas diberikan. Nah, kemudian susun plan of action 3 bulan ke depan, kabupaten, apa tindakan prevensi kita lakukan, kemudian deteksi tadi secara massal, kemudian respon. Terakhir, puskesmas. Saya masih berpendapat bahwa puskesmas ini adalah frontliner untuk melakukan screening massal tadi lewat RDT. Kita udah bilang, kita akan rapid test. Siapa eksekutornya? Saya kira puskesmas. Tapi ada masalah di puskesmas, tadi saya katakan, banyak puskesmas ini, sekitar lebih dari 40%, tidak memiliki tenaga lab analis. Kita tidak bisa menunggu penempatan analis, tidak bisa menunggu melatih analis baru, tapi barangkali kita bisa melakukan task shifting, perawat yang dilatih secara cepat untuk mampu melakukan RDT ini. Sehingga puskesmas itu punya peta di mana yang positif dan apa yang perlu dilakukan kepada yang positif ini, laporan ke Dinkes. Demikian. Kemudian penanganan kasus kontak. Nah, ini kan memerlukan contact tracing. Ya, siapa yang melakukan? Saya kira puskesmas tidak akan sanggup. Nah, saya menyarankan puskesmas cepat-cepat dengan kepala desa melakukan contact tracing karena desa mengetahui warganya by name, by address. Ya, contact tracing kemudian juga mendorong mereka untuk melakukan isolasi. Nah, kembali isolasi, pilihan kita apakah isolasi di rumah atau isolasi di suatu instansi. Ya, kalau Jakarta ada namanya Wisma Atlet, ada asrama haji dan sebagainya. Di daerah tidak ada. Oleh karena itu saya sarankan tadi, gedung-gedung yang kosong, misalnya rumah sekolah, itu cepat dikonversi dan saya sarankan juga nanti Kemenkes menetapkan standarnya itu kalau disusun. Mungkin tempat tidur, kasur, kemudian ruangan, jarak pasien. Yang penting juga adalah letrin dan air. Sehingga mereka terkumpul, puskesmas gampang memonitor mereka. Dan gampang juga memberikan package obat yang saya katakan tadi secara reguler, dites lagi, kalau sudah positif dia bisa kembali, tapi kalau masih terus ya di sana. Tentu saja sekolah ini tidak bisa kita bangun demikian kalau hanya 1-2. Tapi untuk Jawa nanti bisa meledak, katakanlah satu puskesmas ada 30-40 orang. Itu sudah cukup secara ekonomi soft skill untuk membangun fasilitas isolasi misalnya sekolah tadi. Yang terakhir adalah ketersediaan paket obat ya untuk 5 hari. Saya bukan ahli farmakologi, apakah sudah ada antiviral ini? Ya, masukkan dalam satu paket, kemudian jangan lupa range of antibiotik mana yang dipilih terserah dokter puskesmas, tapi mungkin kita buat listnya di situ, dan roboransia. Saya lupa mencantumkan situ APD untuk puskesmas. Nah, saya beranggapan bahwa untuk ini harus sentralistis. Crash program, Yanpar mempersiapkan gerakan perusahaan farmasi, kemudian distribusikan ke Dinkes, Dinkes mendistribusikan ke puskesmas sesuai dengan langkah pertama Dinkes, yaitu menyusun rencana 3 bulan ke depan. Saya kira itulah ya yang perlu kita lakukan untuk mempercepat sehingga prinsip memutus rantai isolasi, prinsip tadi speed kita terapkan. Ya. Kemudian khusus mengenai upaya pemerintah daerah bahwa isolasi ini membawa dampak ekonomi, saya mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Amartya Sen. People are the real wealth of the nation. Terima kasih. Terima kasih Prof. Askobat dengan jelas bahwa
kita harus melakukan rencana aksi yang terkini. Artinya setiap kabupaten kota pastikan secara epidemiologi kecamatan, kabupaten mana yang harus dilakukan. Kemudian lakukan deteksi dini dan tugaskan semua pelibatan puskesmas dan desa secara masif. Secara klinis, saya kebetulan dokter anak, tetapkan saja kalau batuk, pilek, panas, dan sesak itu gejala-gejala yang berkaitan dengan corona. Kalau ada batuk pilek panas, di puskesmas harus dikedepankan yang namanya triase di UGD, kemudian gunakan prinsip-prinsip dari Permenkes 27 tahun 2017 tentang pencegahan penanggulangan infeksi. Dimulai dengan 13 langkah. Langkah pertama, bentuk timnya. Yang kedua, lakukan manajemen resiko di mana saja resiko infeksi terjadi. Yang ketiga, lakukan gerakan cuci tangan di seluruh desa. Yang keempat, lakukan kewaspadaan standar. Para petugas lakukan dengan cuci tangan, gunakan APD, alat-alatnya kesehatan harus steril, linennya harus bersih, cara melaksanakannya harus aseptik dan antiseptik, dan sisa-sisanya harus dibuang dengan limbah yang baik. B3-kan mereka itu semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Askobat. Dan yang terakhir adalah kita berhadapan dengan kewaspadaan outbreak. Lakukan apa saja yang sudah ada di informasi-informasi ini, yaitu to prevent, to detect, and to respond. Nah, di situ letaknya Pak Askobat tadi sudah menyampaikan, hendaknya cari fasilitas gedung, sekolah, tidak usah membangun baru, lakukan di sana yang bergejala positif, lakukan isolasi. Karena kenapa? Karena isolasi rumah sebagian besar, mungkin 50-60%, tidak layak karena rumahnya sangat kecil, RSS. Ini yang dilakukan oleh, sekali lagi mohon maaf, Ibu Airin di Tangerang Selatan dan Bapak Bupati Tangerang melakukan itu, di mana ketika siap positif langsung dimasukkan ke dalam sebuah tempat, yaitu tempat yang namanya karantina transit istilahnya. Di situ mudah-mudahan akan dilakukan di sekolah-sekolah atau di satu tempat. Tapi yang berat-berat, yang bergejala, isolasi di rumah sakit, dan mohon kiranya rumah sakit mau menerima, dan sejumlah ruang isolasi. Dan yang berat tadi sudah disampaikan, kira-kira memerlukan ventilator, kita harus gunakan ICU. Itu mungkin kesimpulan yang dilakukan. Tapi lakukanlah dengan emergensi bahwa hari ini kita harus berbuat yang lebih baik. Kalau tidak, 8,8 juta rakyat Indonesia terkena dan kematiannya sekitar 12.000. Demikian, terima kasih.